warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu juga baik ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Rosi. Siap, berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Hani. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peninggalan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran sebelumnya tentang masuknya Islam ke Nusantara dan nama-nama kerajaan Islam di Indonesia? Masih ingat, Bu? Coba, apakah ada yang masih ingat? Perdagangan. Ya, betul. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, untuk nama-nama kerajaannya ada nama Samudra Pasai, ada nama Kerajaan Kutai, dan juga masih banyak lagi. Wah, ternyata kalian masih ingat ya pembelajaran sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Itu artinya kalian sudah memaknai apa yang Ibu Guru sampaikan. Nah, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, ayo kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang ya. Ayo semuanya berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ternyata kalian sudah semakin semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, maka dari itu, ayo cermati pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Meisya, Bapak Pikhan. juga Ibu Devira, supaya kalian bisa mengetahui peninggalan apa saja dari kerajaan Islam dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pada masa kini. Semangat dan selamat untuk belajar ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang ya. Baik, Bu. Semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Baik, jika sudah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Tolong simak baik-baik ya. Materi yang pertama yaitu mengenai peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Bentuk peninggalannya sendiri ada yang berupa masjid, contohnya seperti Masjid Indrapuri di Aceh, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Kudus, dan Masjid Agung Cirebon. Kemudian ada yang berupa makam, contohnya Makam Sultan Malik As-Soleh, Makam Sultan Maulana Malik Ibrahim, Makam Sultan Iskandar Muda, Makam Raja Goa Talo, dan juga Makam Sunan Bonang. Kemudian yang ketiga yaitu keraton. Contohnya ada Keraton Cirebon, Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Keraton Raja Goa. Baik anak-anak, sekarang pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Devira. Kalau tadi kalian sudah belajar apa sama Ibu Meisya? Peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Baik, sekarang bersama Ibu kita akan belajar tentang tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia. Nah, mau tahu tidak ada siapa saja sih tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia itu? Mau, Bu. Kalau begitu, silahkan simak dan perhatikan layar yang akan Ibu tampilkan berikut. Tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada siapa anak-anak? Sultan Iskandar Muda. Ya, beliau adalah Sultan Iskandar Muda. Beliau ini memerintahkan kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636.
Pada masa itu, kerajaan Aceh berada di puncak kejayaannya dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Dan tata pemerintahan masyarakat Aceh yang dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda ini masih berlaku hingga sekarang. Wah, luar biasa sekali ya Sultan Iskandar Muda ini. Nah, lanjut saja ke tokoh yang selanjutnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Akan tetapi untuk tokoh ini dan tokoh-tokoh selanjutnya, Ibu mau minta tolong kepada setiap perwakilan kelompok untuk membantu Ibu membacakannya. Boleh? Boleh, Bu. Ya, terima kasih. Mulai dari kelompok 1 ya, berurutan. Nah, ketika teman kalian sedang membaca, Ibu harap kalian mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Apabila perlu, kalian boleh mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kelompok 1, siapa yang mau membaca? Alwi, Bu. Alwi, boleh Alwi, silahkan. Ya, terima kasih Alwi sudah membantu Ibu membacakan teksnya. Ya, bagus sekali ya Alwi. Jadi anak-anak, ini itu siapa? Ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya, betul. Beliau itu adalah raja dari kerajaan Mataram. Beliau ini telah mengerahkan tentara Mataram untuk menyerang Belanda. Walaupun kata Alwi tadi ya sempat gagal karena kekurangan senjata, akan tetapi beliau tidak pantang menyerah dan tetap berjuang. Nah, sikap pantang menyerahnya ini tentu patut kita teladani ya anak-anak. Setuju? Setuju. Nah, baik. Tokoh yang selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok 2. Nah, kelompok 2, siapa ya tokohnya? Tokohnya ya, siapa yang mau membaca? Rosi, Bu. Rosi, boleh, silahkan Rosi. Ya, terima kasih Rosi. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah raja dari Kerajaan Gorontalo. Ya, kata Rosi tadi, untuk melawan Belanda, Sultan Hasanuddin ini telah berjuang untuk merangkul raja-raja dari Indonesia Timur, karena dengan bersama-sama tentu akan lebih kuat. Nah, lanjut saja ke tokoh selanjutnya. Akan dibacakan oleh kelompok 3, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Kelompok 3, siapa yang mau baca? Hafsah. Hafsah, ya silahkan Hafsah. Ya, terima kasih Hafsah. Betul ya apa yang dibacakan oleh Hafsah tadi, bahwa Sultan Malik As-Saleh ini adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, sebelum menjadi raja, beliau ini bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Dan karena kehebatannya, beliau ini diangkat menjadi raja di suatu daerah, yaitu di mana tadi? Samudra Pasai. Nah, lanjut ke tokoh selanjutnya yang akan dibacakan oleh kelompok 4 adalah ya, Sultan Ahmad. Kelompok 4, siapa yang mau baca? Raffi. Ya, Raffi akan membacakan kisah tentang Sultan Ahmad. Ya, bagus. Terima kasih Raffi. Nah, seperti yang dikatakan Raffi tadi, bahwa Sultan Ahmad ini merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Beliau ini memiliki gelar. Coba tadi, Raffi, gelarnya apa? Sultan Malik Al-Tahir II. Ya, bagus. Sultan Malik Al-Tahir. Beliau ini selalu berusaha untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah dekat Samudra Pasai. Dan beliau juga selalu memperhatikan kemajuan dari kerajaannya. Nah, lanjut saja, kelompok mana yang belum baca? Kelompok 5 ya. Nah, tokoh kerajaan Islam di Indonesia selanjutnya yang akan dibacakan oleh kelompok 5 adalah Sultan Alauddin ya, Riyad Shah. siapa yang mau baca? Rima, Bu. Rima mau baca? Silahkan Rima. Baik, terima kasih Rima. Nah, tadi Rima membacakan kisah Sultan Alauddin Riyad Shah. Nah, beliau ini merupakan raja atau sultan ketiga Aceh. Nah, untuk melawan Portugis, beliau ini bekerja sama dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya dan membangun angkatan perang yang baik. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, anak-anak, itulah tadi tokoh-tokoh kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Apakah masih semangat belajarnya? Semangat, Bu. Ya, bagus sekali. Harus semangat karena pembelajaran akan dilanjutkan oleh Bapak Pikhan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pelajaran akan dilanjutkan oleh Bapak. Tadi kan sudah belajar sama Ibu tentang kerajaan Islam di Indonesia. Itu ada masjid, makam, dan keraton. Kemudian ada tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia.
contohnya seperti Sultan Sanamuda, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kerajaan Islam pada masa kini. Pengaruh Islam pada kerajaan masa kini yaitu ada 3 bidang. Yang pertama itu adalah bidang pendidikan. Pengaruhnya sekarang pada zaman sekarang banyak sekolah-sekolah yang berbasis Islam seperti pesantren. Kemudian yang kedua ada di bidang arsitektur dan kesenian. Pada bidang ini dikhususkan kepada masjid. Jadi bangunan masjid dengan ciri khas ada kubah, terus ada seni kaligrafi, kemudian sastra Islam. Kemudian pada bidang tradisi, contohnya seperti grebek, sesuatu tradisi yang dilakukan di Yogyakarta. Kemudian ada pada bidang bahasa, yaitu banyaknya kata serapan yang diambil dari bahasa Arab seperti ikhlas dan lain-lain. Kemudian banyak nama-nama yang berasal dari bahasa Arab atau Islam. Mungkin sekian dari Bapak. Kembali lagi bersama Ibu Detira. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya dari materi pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, lanjut. Sekarang bersama-sama dengan teman sekelompok kalian, coba buatlah peta konsep mengenai pengaruh kerajaan Islam pada masa kini. Buatnya di dalam kotak yang disediakan ini ya anak-anak. Nah, apabila sudah selesai, coba lihat ke kegiatan 2. Pasangkanlah nama dan gambar di bawah ini dengan benar. Seperti yang terlihat bahwa di tabel ini ada yang gambarnya ada tapi namanya tidak ada juga yang namanya ada tapi gambarnya tidak ada. Coba kalian cari pasangannya yang cocok di kertas yang akan Ibu berikan ini. Kalian gunting lalu tempelkan, kemudian pasangkan di tabel kosong yang tepat. Nah, itu dia anak-anak. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu? Bagus. Ada yang ingin ditanyakan dari LKS-nya? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan langsung bagikan saja lembar kerjanya. Apakah sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Sudah. Sudah semua? Iya. Baik, kalau sudah, sekarang coba lihat kegiatan yang pertama. Tadi kalian ditugaskan untuk membuat peta konsep tentang pengaruh kerajaan Islam pada masa kini. Apakah sudah selesai dibuat peta konsepnya? Sudah, Bu. Bagus, kalau sudah, sekarang perwakilan tiap kelompok coba perlihatkan hasil peta konsepnya kepada teman-teman yang lain di depan. Apakah semua kelompok sudah maju ke depan? Sudah, Bu. Ya, bagus. Tadi Ibu lihat ternyata pada pinter-pinter ya bikin peta konsepnya. Semua sudah membuat peta konsep dengan benar dan lengkap. Sekarang lanjut saja ke kegiatan kedua. Tentang tadi kalian ditugaskan untuk memasangkan gambar yang belum ada namanya dan nama yang belum ada gambarnya. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang sistemnya rebutan ya. Siapa yang mau memasangkan atau mengisi tabel nomor 1? Kelompok 3? Boleh. Ya, apakah betul jawabannya Keraton Surakarta? Betul. Ya, bagus kelompok 3. Lanjut nomor 2. Yang manakah makam Raja Gowatalo? Ayo. 2. Kelompok 2 boleh. Apakah benar jawabannya itu? Benar. Ya, bagus kelompok 2. Lanjut ke soal nomor 3. Yang manakah gambar Sultan Hasanuddin? 5, Bu. 5. Kelompok 5, boleh. Apakah benar itu jawabannya? Benar. Ya, bagus kelompok 5. Lanjut, siapa yang mau nomor 4? 1. Kelompok 1, boleh. Kelompok 1, silahkan. Siapa itu? Sultan Malik Ya, As-Salim. apakah benar jawabannya? Benar. Ya, bagus kelompok 1. Lanjut ke soal terakhir. Yang manakah gambar Masjid Agung Banten? Ayo kelompok 4, boleh. Apakah benar jawabannya itu? Benar, Bu. Ya, semuanya ternyata pinter-pinter ya pada benar-benar. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu, apakah semua kelompok menjawab dengan benar? Benar semua, Bu. Bagus. Nah, kalau begitu, kalian Ibu anggap sudah mengerti banyak hal tentang kerajaan Islam di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang pembelajaran akan dilanjut oleh Ibu Bapak Guru yang lain. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Tentu pasti ada peninggalan sejarah di kerajaan Islam di Indonesia ini. Apa saja tadi yang sudah disebutkan? Masjid. Ya, ada masjid, ada makam, dan ada keraton. Betul sekali. Nah, selain peninggalan sejarah, tentunya tidak lepas dari tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Islam ini. Siapa saja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Sultan Iskandar Muda. Ya, ada Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Agung Hamengkubuwono, Sultan Hasanuddin, dan masih banyak lagi.
Dan selain itu ada juga pengaruh nih untuk kehidupan kita pada masa kini. Tadi kan sudah dibahas nih. Apa sih sobat ibu mau tahu pengaruh untuk masa kini di bidang pendidikan? Apa? Saya Bu, pesantren. Iya betul, adanya pesantren-pesantren di Indonesia itu merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia. Nah, maka dari itu anak-anak kita sebagai generasi sekarang harus melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, terutama peninggalan sejarah mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang ibu punya soal evaluasi untuk kalian. Nanti ibu bagikan dan kerjakan masing-masing ya. Ini nggak berkelompok, harus masing-masing. Nih, ibu bagikan. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Ya, anak-anak, kita bahas bersama soal evaluasinya ya. Yang pertama, siapa nama tokoh yang pada masa pemerintahannya berjuang untuk merangkul raja-raja di Indonesia Timur untuk menentang Belanda? Siapa? Ayo, ada yang tahu? Saya Bu, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, betul sekali. Sultan Hasanuddin. Yang kedua, sebutkan 3 keraton peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Ayo, apa? Tadi sudah dibahas. Saya Bu, Apa? Keraton Cirebon. Keraton Cirebon, Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta. Keraton Surakarta. Ya, betul semua. Oke. Nomor 3. Salah satu pengaruh kerajaan Islam di Indonesia yaitu adanya sekolah Islam dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengaruh pada bidang apakah itu? Saya Bu, Apa coba? Sekolah, bidang apa? pendidikan. Pendidikan, pinter sekali. Iya, pada bidang pendidikan. Nomor 4. Gelar yang dimiliki Sultan Ahmad adalah apa ya? Ayo, ada yang tahu? Gelarnya itu Sultan Malik Al-Thohir II. Ya. Yang kelima, sebutkan pengaruh kerajaan Islam di Indonesia pada bidang bahasa. Apa aja dalam bidang bahasa, yo? Adanya kalender Bu, Ya, adanya kalender, Bu. Iya bener, ada kayak kalender. Terus adanya apa? bahasa Arab. Bahasa Arab. Betul sekali. Dan masih banyak lagi ya pengaruh-pengaruh kerajaan Islam pada bidang bahasa. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Rizal. Baik anak-anak, bagaimana tadi pembelajarannya sama ibu-ibu yang cantik dan Bapak Fikhan yang ganteng? Mudah-mudahan kalian menyukai pembelajarannya ya. Nah, kali ini kita akan pulang gitu ya. Tapi sebelum pulang, Bapak mempunyai oleh-oleh untuk kalian, yaitu tugas yang harus dikerjakan di rumah ya. Bapak bagikan dulu ya. Nah, itu tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nanti mungkin kalian bisa bertanya ke saudara atau ke ibu kalau kalian kurang mengerti. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan sebelum pulang, mari kita rapihkan dulu pakaian dan tempat duduknya. Sudah Pak. Nah, kalau sudah rapi anak-anak, mari kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Nah,
Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak gitu dan kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.